Udah Rinsa. Oh, oke siap. Udah bisa, Kak. Makasih. Thank you, Kak. Oke, kita lanjut, guys. Nah, oke, kita mulai ke materinya, guys. Hari ini adalah topiknya teori bilangan. Nah, karena teori bilangan ini merupakan eh, dasar banget dari sebuah ilmu matematik, guys. Karena, ya itu tadi, matematik itu terbentuk lahir karena adanya bilangan gitu, guys. Jadi, untuk pengantar kita hari ini, sesuai dengan jadwal yang udah disampaikan kemarin, kita bakal bahas teori bilangan di matematika hari ini. Kak, kenapa sih harus belajar teori bilangan gitu? Nah, kenapa harus kita belajar teori bilangan? Karena sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, mungkin fungsi atau deret atau barisan atau pola bilangan atau apapun itu pasti ada sangkut pautnya sama bilangan. Nggak mungkin kita bahas materi lain tanpa adanya bilangan ini. Makanya teori bilangan ini penting buat dipelajarin sekarang dan menjadi pertemuan pertama kita hari ini. Nah, ini ya materi UTBK 2025. Jadi salah satu materi yang mungkin berpeluang berpeluang banget buat masuk di UTBK 2025. Jadi jangan sampai kelewatan, guys. Nah, teori bilangan ini juga masuk di eh, materi Olimpiade sebenarnya. Buat anak-anak Olimpiade Matematika pasti udah nggak asing banget sama teori bilangan ini. Cuman jangan takut, jangan risau, guys. Kita bakal bahas pelan-pelan, jadi nggak usah khawatir. Oke, di sini mungkin kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa sih bilangan itu? Nah, ini aku ngambil dari definisi Wikipedia kebetulan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Jadi, apa tuh pencacahan? Misal nih, aku punya dua pulpen di sini, kelihatan nggak? Harusnya kelihatannya di ini, di zoom-nya. Aku punya dua pulpen nih. Gimana aku mengatakan ini tuh ada dua? Ya dengan menggunakan si bilangan tadi. Ini adalah satu, dan ini yang kedua. Maka ini disebut sebagai mencacah. Kita menghitung satu per satu nilainya gitu. Maka di sini digunakanlah yang namanya bilangan untuk mencacah objek-objek tadi. Gimana kalau nggak ada bilangan ya? Gimana kita mengetahui jumlah suatu objek tadi? Kan nggak bisa ya. Gitu. Nah, simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan gitu. Nah, contohnya di sini. Kita lihat dulu, angka adalah suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan. Jadi bilangan itu disusun oleh satu nih, boleh satu atau boleh sekumpulan. Sekumpulan tuh boleh banyak banget sampai tak hingga gitu. Angka dengan operator atau simbol tertentu. Operator yang bisa dalam bentuk per, kalau pecahan, persen, dan lain-lain gitu. Yang bakal kita pelajari sesuai dengan jenis-jenis bilangannya di setelah slide ini. Gitu. Nah, apa sih contoh-contoh bilangan, Kak? Nah, sebelum kita lihat contoh bilangan, kita lihat dulu nih, angka. Angka di dunia kita ini, kita udah tahu ya, dari TK, SD kita udah belajar, angka itu ada 10, guys. Dimulai dari 0 sampai 9 nih, kalau kalian lihat di sini. Mungkin aku, mana ya pointer di sini ya? Nah, biar kelihatan nih pointer aku. Nah, ini kalau kalian lihat, ada angka 0 sampai 9. Jadi semua bilangan itu tersusun dari 10 angka ini, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai 9. Nah, Kak, gimana angka setelah 9? Ada nggak? Sebenarnya nggak ada angka setelah 9, guys. Karena, ya itu tadi, angka itu cuma ada 10 biji di dunia ini. Nah, setelah bilangan 9, bilangannya guys ya, itu adalah bilangan 10. Jadi mulainya dari, jadi mulainya lagi dari angka yang satu ini. Setelah itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi eh, terurut gitu. Kita bakal pakai 10 angka ini untuk membangun bilangan-bilangan yang ada di dunia ini gitu. Jadi sekumpulan bilangan itu, sekumpulan angka itu membentuk suatu bilangan. Dan tentu saja suatu bilangan itu nggak boleh ada nol di depannya ya guys ya. Jadi teman-teman nggak boleh nulis bilangan itu sebagai 01, 02, 03 itu sebenarnya agak keliru buat nulis sebuah bilangan gitu.
Nah, jadi bilangan tadi itu adalah sekumpulan. Contohnya 10, 100, 200, 300, 309, 2024, 2025 itu adalah bilangan. Karena dibentuk oleh sekumpulan angka. Nah, coba direnungkan deh, apa sih yang terjadi jika tidak ada bilangan di dunia ini? Nah, seperti yang tadi aku bilang, contohnya adalah kita pengen mengatakan kalau pulpen saya tuh ada dua nih guys, nih ada dua pulpen saya. Gimana saya mengatakan kalau ini ada dua kalau saya nggak tahu bilangan di dunia gitu? Ya, nggak bisa dong. Masa harus saya tunjukin semuanya? Kalau saya punya pulpen satu truk, gimana dong? Masa harus saya bawa satu truknya itu untuk nunjukin kalau saya punya satu truk gitu? Nggak mungkin dong. Mungkin aja sih kalau emang teman-teman kuat buat ngangkatnya, cuman ya nggak masuk akal kan. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan bilangan tadi. Ya, bisa kita bilang aja, pulpen saya itu ada sebanyak 1 juta buah gitu, atau 1.000 buah. Jadi tanpa perlu menunjukkan objeknya, langsung kita udah bisa paham nih, oh ternyata dia punya sekian banyak pulpen gitu. Itu salah satu eh, kegunaan bilangan di dunia ini. Masih banyak lagi kegunaan-kegunaan lainnya. Jadi nggak sebatas itu aja. Makanya penting banget nih kita belajar mengenai teori bilangan gitu. Nah, sistem bilangan. Nah, gimana sih sistem bilangan sendiri itu? Nah, ini kita lihat dari sistematika, dari apa ya namanya, pewarisan atau penurunan si bilangan itu sendiri. Nah, bilangan itu sendiri di dunia kita itu yang paling besar adalah bilangan kompleks, guys. Jadi, yang melingkup semuanya itu biasanya orang bilang bilangan kompleks, atau kadang orang bilang juga sebagai bilangan aja gitu. Jadi, bilangan yang paling gede itu bilangan kompleks. Nah, kalau teman-teman lihat di sini biasanya dilambangkan sama huruf C. Huruf C yang si apanya ya? Badannya ini agak double gitu ya tulisannya. Oke. Nah, setelah bilangan kompleks ini terbagi menjadi dua. Jadi bilangan kompleks ini punya dua anak, guys. Yang pertama bilangan real, yang kedua bilangan imajiner. Apa sih bilangan real itu? Bilangan real ya sesuai dengan namanya, bilangan nyata. Bilangan nyata. Gimana tuh Kak bilangan nyata? Kalau ada bilangan nyata berarti ada bilangan nggak nyata dong. Ya bener guys, bilangan tak nyata sendiri itu disebut sebagai bilangan imajiner. Gitu. Mungkin biar enak aku sambil coret-coret aja. Ini aku sebentar guys, aku ngambil pulpennya dulu. Hmm, oke mantap sudah beralih ke pulpen. Nah, tadi kembali lagi, kalau ada bilangan real atau bilangan nyata kalau dalam di Indonesia kan ya. Tapi jarang sih ada orang yang bilang bilangan nyata. Kita biasanya nyebutnya bilangan real. Dengan simbol sebagai ini. Ada R gitu, ditebelin. Nah, kalau ada bilangan real, ada bilangan yang tak nyata juga, atau biasa disebut sebagai bilangan imajiner. Nah, Kak, apa sih bilangan imajiner itu? Nah, biar gampang, aku tunjukin aja bilangan imajiner. Nanti teman-teman bisa tahu apa itu sebenarnya bilangan real gitu. Nah, sesuai dengan namanya, sebentar ya. Oke. Sesuai dengan namanya bilangan imajiner, bilangan yang kayak imajinasi gitu, cuman ada di imajinasi kita aja. Kenapa? Karena kayak gini. Bilangan imajiner contohnya adalah eh di sini kali aku tulis. Akar min satu guys. Nah, ada yang tahu nggak akar min satu itu nilainya berapa? Nggak ada yang tahu kan sebenarnya, karena akar itu harusnya bilangan bulat. Minimal banget nilainya adalah nol. Atau naik ke atas. Misal akar 4 itu sama dengan nilainya 2. Akar berapa lagi guys? 16 itu nilainya 4. Akar 100 misal, itu hasilnya 10. Nah, kalau akar min satu nilainya berapa? Kita nggak tahu kan? Kalau akar 4 itu sama dengan 2, kenapa? Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau akar 16 sama dengan 4, kenapa? Karena 4 pangkat 2 atau 4 dikali dirinya sendiri itu 4, hasilnya 16. Akar 100 sama dengan 10, kenapa? Karena 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, kalau akar min satu gimana?
Bilangan berapa yang dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan min satu? Nggak ada dong. Ya nggak sih? Ya nggak ada dong. Karena bilangan negatif itu harus berasal dari perkalian positif dan negatif. Jadi nggak mungkin tuh ada dua bilangan positif kalau dikalikan hasilnya negatif. Atau dua bilangan negatif dikalikan hasilnya negatif kembali. Nggak mungkin dong, harusnya positif dong. Nah makanya, karena ini kayak nggak ada gitu hasilnya, makanya kita sebut sebagai bilangan imajiner. Atau biasa anak-anak MTK simbolkan sebagai I gitu. Nah, I inilah yang disebut sebagai bilangan imajiner. Jadi sesuai namanya imajiner, kayak seolah-olah nggak ada, tapi sebenarnya ada guys gitu. Nah, bilangan imajiner ini bakal dibahas lebih lanjut di kuliah matematika. Kalau nanti dari teman-teman ada yang tertarik masuk matematika, bakal dibahas nih di kuliah matematika di pembahasan bilangan kompleks gitu. Cuman untuk sekarang kita nggak bakal bahas lebih lanjut mengenai bilangan imajiner. Nah, berarti kalau bilangan real apa? Ya udah, selain bilangan imajiner, selain bilangan yang ada akar min satunya ini. Sesimpel itu aja. Gitu. Nah, bilangan imajiner sendiri udah nggak ada anak-anaknya lagi, guys. Jadi kayak udah ngestak sampai situ aja. Yang turun-temurun lagi itu adalah bilangan real. Setelah bilangan real apa? Yaitu bilangan rasional. Jadi bilangan real punya anak namanya bilangan rasional. Terbagi lagi menjadi ada juga bilangan irasional. Jadi ada rasional, ada irasional gitu. Irasional terbagi lagi dari irasional aljabar, ada transendental. Ini nggak perlu dihafal banget karena biasanya orang cuma tahu sampai irasional aja. Ini sebagai informasi aja. Nah, bilangan rasional sendiri, lamanya adalah Q. Eh, Kenapa Q, Kak? Ya, sesuai orang yang ngasih nama yang nemuin gitu. Mungkin kalau saya nemuin, saya kasih nama L gitu atau P, ya gitu. Juga suka yang nemuinnya. Lalu, bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini terbagi lagi, guys. Jadi ada bilangan bulat dan pecahan. Nah, bilangan bulat ya yang biasa kita kenal terbagi lagi jadi bilangan asli, bilangan negatif, nol, satu, prima, komposit, dan lain-lain. Sedangkan pecahan sendiri terbagi menjadi banyak juga guys. Ada pecahan desimal terhingga, atau bisa kita sebut saja pecahan desimal gitu, yang ada komanya. Pecahan campuran, pecahan biasa, persen, per seribu, dan lain-lain. Jadi banyak anak-anaknya. Nah, yang bakal kita bahas yaitu dari bilangan rasional ke bawah. Oke, next. Nah, jadi kalau ada yang kurang dimengerti langsung aja guys kalau mau nanya di chat ataupun di mix sekali lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bilangannya. Sebelum kita belajar ngoperasiin suatu bilangan atau ngotak-ngatik suatu bilangan, ya kurang afdol rasanya kalau kita nggak memahami sendiri apa sih sebenarnya jenis-jenis bilangan yang ada di dunia ini. Nah, sesuai yang tadi aku bilang, kita bakal bahas mulai dari bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu? Nah, setiap bentuk rasio P per Q, jadi P per Q ya guys, antara dua bilangan bulat, P dan bilangan bulat nol tak bukan nol Q. Kenapa bukan nol Q, Kak? Karena kalau dia nol, P per nol kan nggak ada ya guys ya. Nggak ada bilangannya bisa dibagi sama nol. Jadi Q-nya nggak boleh nol. Disebut bilangan rasional atau pecahan karena bisa dituliskan dalam bentuk P per Q. Jadi singkatnya, bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk P per Q. P sama Q-nya apa, Kak? Bebas saja. Yang penting bilangan bulat gitu. Dengan Q-nya nggak boleh nol. Contoh, 1/2, 1/200, 99/100, atau 2024 per 2024 juga ini eh, bilangan rasional. Nah, sebaliknya tadi, kalau tadi teman-teman lihat ada bilangan irasional, yaitu adalah kebalikan dari bilangan rasional. Kalau tadi bilangan rasional bisa dibentuk dalam atau bisa dituliskan dalam bentuk P per Q, berarti bilangan irasional adalah ya betul, bilangan yang tidak bisa dituliskan dalam P per Q. Kak, emang ada Kak bilangan yang nggak bisa dituliskan dalam P per Q? Ada guys. Contohnya adalah, eh, contohnya adalah, di sini aja ya.
0,134579213 dan seterusnya. Ini nggak ada polanya ya guys ya. Aku nulis aja pokoknya. Dan dia bilangan komanya itu berlanjut ke belakang. Nah, gimana cara kita menuliskan paper Q-nya? Nggak bisa guys. Jadi bilangan seperti ini yang bilangan desimal tapi dia memanjang ke belakang nggak ada habisnya. Itu nggak bakal bisa diubah dalam bentuk paper Q. Nggak bisa diubah dalam bentuk pecahan gitu. Karena nggak ada pola di sini guys. Jadi 1345778 2136 tuh nggak ada pola di situ. Jadi kita nggak bisa bentuk dia dalam bentuk paper Q gitu. Kak, gimana kalau bilangan rasional dalam bentuk desimal? Contohnya adalah di sini aja 0,25. Nah, kalau 0,25 ini mungkin teman-teman udah tahu kan ya. Nilainya itu adalah sama aja dengan 1/4 atau satu dibagi 4. Nah, 1/4 ini berarti si P-nya adalah satu, si P-nya adalah satu, dan si Q-nya adalah 4. Berarti bisa dibuat dong, bisa dibentuk dong dalam bentuk paper Q, yaitu seperempat dalam hal ini. Makanya sih bilangan 0,25 ini disebut sebagai bilangan rasional gitu. Kalau ini tadi nggak bisa nih dibentuk dalam bilangan rasional. Kenapa? Karena kita nggak tahu bentuk pecahannya berapa. Coba deh teman-teman cari di rumah nanti. Kak, gimana sih? Berapa sih bilangan pecahan dari ini? Nah, kita nggak bakal nemu. Karena emang bilangannya berlanjut terus ke belakang dan kita nggak ada pola buat nyari dia. Gitu. Ini penjelasan aja, bilangan rasional ada bilangan yang dapat dinyatakan bla 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 bla. Baca aja nanti sendiri. Gitu. Singkatnya itu adalah bisa dibentuk dalam paper Q. Oke, lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Ya, mungkin teman-teman udah tahu ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang dilambangkan dengan ya huruf Z tadi, logonya. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu integers. Atau dalam pemrograman juga itu disebutnya integer, guys. Jadi kalau nanti kuliahnya ada teman-teman yang ngambil kuliah IT, itu bakal sering bertemu dengan bilangan bulat ini. Atau integer, biasa kita sebutnya. Nah, yaitu semua bilangan bernilai positif dan bernilai negatif, termasuk angka nol. Jadi kata kuncinya adalah bernilai positif, negatif, dan nol yang bukan desimal. Jadi dia benar-benar angkanya nggak ada komanya gitu kan. Contohnya adalah dari -2 ke kiri, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya gitu. Jadi bilangannya bulat. Nggak ada tuh 2,5, 2,3 itu bukan bilangan bulat, karena ada komanya. Jadi singkatnya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang nggak ada komanya. Yang termasuk positif, negatif, dan nol. Bilangan bulat sendiri terbagi menjadi tiga jenis tadi. Bilangan bulat positif, yaitu ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat negatif berarti -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Dan terakhir adalah si nol itu sendiri. Lanjut, bilangan asli. Nah, ini mirip-mirip sama bilangan bulat. Bilangan asli sendiri bedanya adalah ini, bilangan bulat yang bernilai positif. Jadi dari bilangan bulat tadi yang diambil cuma nilai positifnya aja. Maka menghasilkan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1 juta, 100 ribu, 100 triliun, 274 triliun, dan seterusnya. Itu semua bilangan asli. Selanjutnya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini juga simpel banget. Sama aja bilangan asli ditambahkan dengan nol. Jadi, cuman ada tambahan nol aja nih di depannya. Atau bisa juga disebut sebagai bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang isinya nol dan positifnya aja. Jadi negatifnya dibuang. Kalau tadi bilangan asli negatif dan nolnya dibuang, bilangan cacah cuman negatifnya aja yang dibuang. Gitu. Lanjut, bilangan prima. Nah, ini yang mungkin jujur saya semenjak SD, SMP, SMA, sampai bahkan kuliah
banyak banget referensi ataupun orang-orang yang definisi bilangan prima itu agak keliru, guys. Jadi ini aku bakal lurusin lagi definisi bilangan prima itu apa. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor berbeda, guys. Jadi di sini aku bakal highlight kata dua faktor berbeda. Ingat ya, guys, harus berbeda. Mungkin teman-teman pernah dengar definisi lain dari bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, hanya hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Benar nggak? Nah, itu terkadang banyak banget dari teman-teman yang menganggap definisi bilangan prima itu seperti itu. Padahal keliru, guys. Kenapa keliru? Coba kita lihat. Kalau saya punya angka satu nih, guys, apakah ini bilangan prima? Kalau kita pakai definisi yang tadi aku sebutin, yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan satu dan dirinya hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Apakah satu itu bisa dibagi dengan satu? Iya, satu itu bisa dibagi satu. Dan apakah satu itu bisa dibagi dengan dirinya sendiri? Ya dirinya sendiri ya satu juga kan. Berarti apakah satu bisa dibagi dirinya sendiri? Ya iya juga dong. Nah, karena definisinya memenuhi, apakah bilangan satu ini termasuk bilangan prima? Tentu enggak dong ya. Makanya kita ke definisi yang lebih mantap, lebih apa ya istilahnya? Lebih valid lah guys. Jadi untuk segala macam kondisi, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor berbeda. Contohnya, nah kalau kita lihat tadi, satu, satu itu nggak punya dua faktor yang berbeda deh, guys. Nah, apa sih sebenarnya faktor itu? Faktor itu merupakan pembagi habis suatu bilangan. Contohnya, aku kasih contoh sebelum kita bahas ke satu tadi. Adalah dua. Nah, dua ini bisa dibagi sama bilangan berapa aja, guys? Nah, dua ini bisa dibagi sama bilangan satu. Dua bagi satu ya dua kan? Sama dirinya sendiri, yaitu dua. Ada lagi nggak yang bisa bagi habis bilangan ini? Nggak ada. Empat bisa bagi dua, cuman nggak habis nilainya, ada sisa. Nah, yang bisa bagi dua itu cuman si bilangan satu ini dan bilangan dua. Gitu. Karena dia hanya memiliki dua faktor, nih dia hanya memiliki dua faktor, maka bilangan dua ini disebut sebagai bilangan prima. Dan bilangan dua ini terkenal banget kenapa? Karena bilangan dua ini adalah satu-satunya bilangan prima yang sifatnya adalah genap, guys. Jadi bilangan-bilangan prima selain dua ini semuanya nilainya ganjil semua, kecuali dua, gitu. Kenapa? Kita bakal bahas di slide selanjutnya. Hmm, gimana cara ngapus? Nah, kembali lagi tadi satu. Nah, kalau satu ini gimana, guys? Satu itu faktornya apa aja? Yang bisa bagi habis dia apa aja? Nah, kalau kita lihat, satu itu hanya bisa dibagi habis oleh bilangan satu itu sendiri. Ada bilangan lain nggak yang bisa habis membagi satu? Nggak ada kan? Dua nggak bisa habis bagi satu. Tiga nggak bisa. Empat apa lagi? Nah, karena si satu ini cuma punya satu pembagi habis atau satu faktor, maka satu ini nggak dimasukkan ke dalam bilangan prima. Karena bilangan prima tadi sendiri definisinya adalah dua faktor yang berbeda, memiliki dua faktor yang berbeda. Sedangkan si satu ini cuma punya satu faktor aja. Makanya satu nggak termasuk ke bilangan prima. Gitu. Termasuk nanti 5, 7, 11, 13 tuh cuma memiliki dua faktor aja. Dua faktornya itu satu dan dirinya sendiri. Oke. Nah, ini ada keterangan tambahan. Kebalikan dari bilangan prima adalah bilangan komposit. Jadi bilangan yang nggak prima itu adalah bilangan komposit. Oke, lanjut. Nah, operasi bilangan. Setelah tadi kita bahas apa sih jenis-jenis bilangan itu, kita bakal bahas operasi-operasi yang ada di bilangan. Ini ada beberapa operasi yang paling familiar kita temui.
Yang pertama adalah tanda kurung. Tanda kurung adalah operasi yang paling diutamakan dulu, guys. Jadi urutan operasinya adalah tanda kurung dulu. Jadi apapun yang ada di dalam kurung itu kita kerjakan terlebih dahulu. Mau itu di luarnya ada apa kek, mau di luarnya ada perkalian, pembagian, akar, logaritma, dan lain-lain itu semuanya kita abaikan dulu. Pokoknya kita kerjain yang di dalam kurung. Selanjutnya, kalau udah nggak ada sama sekali yang di dalam kurung, kita lanjut ke eh, bentuk akar, pangkat, ataupun logaritma. Kak, yang kalau misalnya ketiganya muncul secara bersamaan gimana Kak? Ya udah kerjain dari kiri ke kanan aja gitu. Dari yang pertama muncul gitu. Setelah nggak ada lagi bentuk pangkar atau akar ataupun logaritma, kita lanjut ke perkalian ataupun pembagian. Sekali lagi, gimana kalau misal dua-duanya muncul secara bersamaan Kak? Ya udah kerjain dari kiri ke kanan aja. Terakhir ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan ini yang paling terakhir kita kerjakan guys. Gitu. Contoh ya, mungkin aku kasih contoh aja di sini. Berapa enaknya ya guys ya? Akar 62 ditambah 2 dikali 1 dikurang 60, jangan 65 deh. Dikurang 63. Sama dengan berapa? Nah, kalau kita punya ekspresi seperti ini, ya udah kita lihat aja urutan operasi bilangan yang mana dulu dikerjain. Kita lihat yang paling pertama kita harus kerjain adalah yang di dalam tanda kurung. Mau itu apapun yang ada di luar. Ya udah kita kerjain yang dalam kurung nih. Kita kerjain si eh, 62 plus 2 kali 1. Wah, Kak, ternyata di dalam kurung ada operasi lain lagi. Ya udah kita terapin lagi urutannya. Yang mana dulu yang mau kita kerjain? Kalau ada penjumlahan dan perkalian yang mana dulu kita kerjain? Ya tentu saja yang perkalian. Maka di sini hasilnya sama dengan akar 62 ditambah, karena perkalian dulu berarti kita kerjain 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 1. Dikurang 63. Nah, ya udah, karena nggak ada lagi operasi selain penjumlahan dalam kurung, ya udah kita kerjain aja. 62 tambah 62 tambah 2 hasilnya 64. Dikurang 63. Nah, gak ada akar nih. Ada pengurangan yang mana dulu yang dikerjain. Ya udah, sesuai dengan urutannya kita kerjain yang akar dulu. Berarti akar 64 itu sama dengan 8. Dikurang 63. Sama dengan berapa tuh guys? Min 55 ya. Seret-seret gitu. Jadi sesimpel kalian lihat aja nih urutannya. Dari tanda kurung dulu kita kerjain, terus pangkat, akar, logaritma, lalu perkalian pembagian, terakhir penjumlahan dan pengurangan gitu guys. Nah, bayangkan terdapat antrian dalam sebuah rumah sakit. Siapa yang perlu ditangani duluan? Pasien yang berada pada antrian terdepan atau pasien yang memiliki keluhan paling mendesak? Nah, kira-kira yang mana yang perlu ditangani duluan, guys? Nah, tentu saja yang kita tangani duluan adalah si pasien yang memiliki keluhan paling mendesak, guys. Kenapa? Karena ya udah urgent banget kan. Udah berhubungan sama nyawa nih, kalau udah mendesak banget nih. Makanya harus didahuluin dulu. Walaupun mungkin ada pasien yang berada di antrian yang lebih depan dari dia, gitu. Nah, sama aja perumpamannya dengan bilangan itu tadi. Kita kerjain dulu si tanda kurung ini. Jadi tanda kurung itu perumpamannya adalah dia udah urgent banget nih. Dia keluhannya udah paling mendesak banget nih. Udah taruhannya nyawa banget nih. Makanya tanda kurung dikerjain duluan. Lalu pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan gitu. Walaupun mungkin ternyata nanti teman-teman nemu penjumlahnya ada di depan, atau perkaliannya duluan yang ada di depan, itu nggak apa-apa. Kita tetap kerjain dari tanda kurung dulu. Karena tanda kurung itu adalah yang paling urgent. Lalu turun ke bawah-bawahnya. Gitu. Oke, aku lanjut ya kalau misal nggak ada yang nanya. Aku cek dulu deh chatnya. Oke, aman.
Nah, mungkin yang mau nanya silakan guys, nanya sekarang kalau emang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, boleh banget. Aku minta satunya lagi deh, kalau udah aman. Kalau nggak, silakan nanya di chat ataupun di kolom. Oke, satu-satu aman nih. Masih isi lah guys ya, buat dipahamin. Bagus lah, semoga materi-materi selanjutnya masih isi-isi terus ya sampai lulus. Oke, mantap. Sip. Thank you satunya. Lanjut. Pendefinisian bilangan. Nah, ini yang paling langganan banget, jujur masuk di tryout, di latihan soal, dimanapun itu dalam UTBK, guys. Kenapa? Karena ya, soal ini tuh unik banget gitu. Gimana sih maksudnya pendefinisian bilangan? Jadi terkadang di UTBK, terdapat soal di mana operasi bilangan tersebut didefinisikan atau diciptakan sendiri oleh perumus soalnya gitu. Contoh guys, nih, contoh operasi bintang. Kita kan nggak tahu kan operasi bintang itu seperti apa. Kita tahunya cuman tambah, kurang, kali, bagi, akar, logaritma, apa gitu. Dan lain-lain lah pokoknya. Kita nggak tahu bintang itu apa sih sebenarnya. Nah, karena nggak ada definisi yang jelas mengenai bintang ya, saya buat sendiri aja bilangan, definisi operasi bintang ini gimana. Nah, di sini saya definisikan himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Nah, jadi si bintang ini saya buat sendiri, ciptakan sendiri definisinya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Nah, kalau saya punya A kali A bintang B, sorry, A bintang B itu sama aja nilainya dengan si B ditambah dengan 4 dikurangi A, lalu dikali dengan B, gitu. Jadi definisi si bintang ini adalah B plus 4 min A dikali B. Apakah bintang selalu definisinya seperti ini? Ya tentu saja enggak. Tergantung sih perumus soalnya seperti apa. Bisa aja enggak bintang, bisa aja pagar, bisa aja love, bisa aja segitiga, bisa aja kotak, lingkaran, itu bebas aja. Dan definisinya seperti apa ya bebas aja tergantung perumus soalnya masing-masing. Dan teman-teman pun bisa ya mendefinisikan sendiri operasi bilangan-bilangannya tuh kalau pengen gitu, pengen penasaran, pengen buat operasi segitiga gimana Kak? Ya bebas aja gitu. Cuman ini ya ranahnya cuman sampai di soal ini aja. Kalau kita ketemu soal lain lagi ya kita nggak kenal lagi sama bintang ini gitu. Jadi kita cuman pura-pura kenal aja di soal ini gitu. Oke. Nah, pertanyaannya coba kita latihan dikit. Nilai dari 3 bintang, 1 bintang, 2. Nah, gimana tuh nilai dari 3 bintang, 1 bintang, 2? Mungkin biar enak, aku bakal kasih berapa menit ya? 2 menit dulu buat temen-temen coba ngerjain ini. 3 bintang dalam kurung 1 bintang, 2. Kalau udah dapet hasilnya boleh banget ditulis di kolom chat. 16 Kak, mantap sekali bintang. Semoga kamu lulus UTBK tahun depan. Cepet banget tuh bintang. Yuk yang lain yang belum nyoba, jangan sampai ketinggalan, jangan mau kalah guys dari bintang. Masih banyak slot buat lulus UTBK. Jadi semangat guys. Yuk, yang lain aku kasih waktu 2 menit dulu buat coba ngerjain. Hmm. Oh iya, PPT-nya nanti bakal aku share ya guys, jadi gak usah khawatir, gak usah risau. Yuk, yang lain. Aku belum bilang 16 itu benar ya guys ya. Jadi kalau teman-teman mungkin dapat nilai yang lain, nggak apa-apa. Jangan malu, jangan risau, tulis aja di kolom chat. Habis itu kita bakal bahas.
Oke, ada 3 orang sepertinya yang menjawab. Enam, ada yang 16, ada yang 6, ada yang 6. Oke, kita lihat yang mana yang benar. 5 dan 6. Oke, ada yang jawab 2 nih. Oke, kita lihat. Udah 2 menit berlalu. Kita bakal cek berapa sih jawabannya sebenarnya. Teng, teng, teng. Nah, iya nih aku kasih cuma 2 menit waktunya karena biar membiasakan teman-teman semua buat ngerjain UTBK nantinya. Karena UTBK itu bakalan sangat amat singkat banget waktunya. Jadi harus biasa, guys. Ngerjain satset satset. Oke, kita bahas. Nah, kita tahu operasi A bintang B itu adalah B ditambah dengan 4 min A dikali dengan B. Nah, kita lihat di sini operasinya adalah 3. Sorry, belum nulis ternyata. Coba. Nah, 3 bintang dalam kurung 1 bintang 2. Nah, Kak, ada bintang. Ya benar, tapi hati-hati. Ada tanda kurung di sini. Jadi, selain daripada operasi bintang ini, ya semuanya tetap berlaku, guys. Tanda kurung tetap dikerjakan lebih dulu. Jadi, pokoknya tahta tertinggi itu ada pada tanda kurung, guys. Jadi, kita kerjakan dulu nih. Si nilai dari 1 bintang 2. Jadi, kita cari dulu nih. Nilai dari 1 bintang 2. Karena dia berada di dalam kurung. Jadi, kita kerjain terlebih dahulu yang dalam kurung. Nah, 1 bintang 2 gimana? Ya udah, tinggal lihat aja. Berarti A-nya 1, B-nya 2. Definisinya adalah B, yaitu 2, ditambah 4, min A-nya tadi 1, dikali dengan B-nya 2. Ini sama dengan 2 ditambah, ada dalam kurung, kita kerjain dulu dalam kurung. Berarti 3. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nggak ada operasi setelah tanda kurung. Itu biasanya kita anggap sebagai perkalian di sini, guys. Jadi kalau ada bilangan ketemu dengan tutup ataupun buka kurung di luar, itu artinya perkalian. Sebenarnya perkalian di sini ada tanda titik di sini. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke materi aljabar, kita jarang pakai lagi simbol perkalian yang kayak gini, yang X. Kita bakal lebih banyak pakai eh, simbol titik untuk perkalian, agar membedakan nilai X dengan nilai kali. Nah, karena di sini ada titik di antara eh, kurung dan 2 itu kadang nggak ditulis, guys. Karena ya percuma aja. Jadi di sini artinya 3 dikali dengan 2. Nah, 2 ditambah 3 kali 2 itu 6. Dan 2 ditambah 6 itu adalah 8. Benar nggak? Oke, harusnya benar ya. Lanjut. Berarti di sini kita peroleh. Kok warna merah? Hmm, kita peroleh 3 bintang. Hasil dari 1 bintang 2 tadi berapa? Ya udah kita masukin aja si 8 ini ke sini. Kok jelek ya? Hmm. Nah, si 8 ini kita masukin ke sini. Dapatnya adalah 3 bintang 8. Nah, 3 bintang 8 ini berapa, guys, hasilnya? Ya udah kita cari lagi kayak tadi 3 bintang 8. A-nya 3, B-nya 8. Ya wes, berarti B ditambah 4 min A. A-nya berapa? A-nya 3 dikali B. B-nya berapa? B-nya 8. Ini sama dengan 8 ditambah 4 kali 4 kurang 3, 1. 1 dikali 8, ya 8. Maka 8 ditambah 8 sama dengan 16. Maka jawabannya adalah 16. Yuk kita lihat. 6 ini, oke, banyak yang jawab 6. 6 ini dapat dari mana, guys? Aku pengen tahu deh. Coba tulis di kolom chat. Atau open mic juga nggak apa-apa kok. Ada yang jawab 6. Banyak nih yang jawab 6 nih. B-nya nggak kelihatan, Kak. Oh, B-nya nggak kelihatan ya. Mohon maaf, guys, kalau aku. Ya, kesalahan aku ya yang nulis soal. Jadi soalnya tuh, ya nggak kelihatan ya B-nya. Nih, guys, soalnya, guys. Mana pointernya?
Nah, soalnya tuh yang ini guys sampai si B. Jadi jangan lupakan B yang di belakang. Oke, oke nggak apa-apa. Baru latihan pertama banget. Kalaupun salah, jadikan semangat. Masih banyak soal yang bisa dicoba. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetap semangat. Nah, ternyata kita masuk ke materi terakhir, yaitu keterbagian bilangan. Tadi kita udah bahas bilangan-bilangan yang ada di dunia ini. Sekarang kita bakal bahas keterbagian bilangan. Cuman sebelum itu kita bakal break 5 menit dulu, guys. Nah, mungkin yang mau minum atau mau sholat, mau kasih makan kucingnya atau apapun itu silakan. Aku kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kita bakal balik di 19.30 3 waktu Indonesia Barat. Ya, ya tunggu. Want to keep your harusnya Eh, keep ya. ini teman IG ku cowok. Aku matikan dulu guys share screen-nya. Kita bakal Oke, selagi nunggu waktu istirahatnya kelar, aku bakal putar satu video. Sebentar aku ngambil dulu videonya. Oke, coba aku share screen lagi. Share sound. Harusnya layarku udah kelihatan lagi. Kita bakal lihat satu video, guys. Capek-capek belajar MTK, kan sekarang udah ada kalkulator. Gue nggak suka MTK, gue lemah sama angka. Banyak orang punya asumsi kalau matematika itu sama dengan berhitung. Alias isi matematika semuanya ngitung doang. Salah besar cuy. Menurut Cambridge Dictionary, definisi matematika adalah studi tentang angka, bentuk, dan ruang menggunakan logika, dan biasanya terdapat sistem khusus mengenai simbol dan aturan tertentu untuk mengaturnya. Nah, dari definisi tadi lo bisa lihat kan kalau matematika itu fokusnya bukan di hitungan, tapi di logiknya. Iya, logic is part of math. Math and logic ini dua-duanya adalah tools. Jadi kayak bahasa atau language yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi. Ada kesepakatan di sana. Contohnya gini, bahasa ya. Orang zaman dahulu itu bersepakat dulu untuk menamai hal-hal yang mereka lihat di realita. Contohnya, suatu benda keras yang bisa digunakan untuk memahat, mereka namai batu. Jadi nggak mungkin batu ngasih tahu ke orang-orang, woi nama gue batu, ya nggak gitu kan. Artinya apa? Kita manusia yang mengembangkan sendiri tools tadi untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, udah ngerti kan maksudnya tool atau alat itu apa? Matematika itu dia ranah abstrak. Jadi pembuktian dalam matematika tidak berwujud, nggak ada bentuknya. Sama dengan logika, logika itu juga abstrak. Nggak ada bentuk nyatanya di realita gitu. Nggak seperti air atau angin yang bisa diobservasi di ranah empiris.
Nah, logika adalah alat yang kita gunakan untuk berpikir tertib dan tepat. Loh, kalau matematika itu abstrak, gunanya apa dong untuk kehidupan? Nah, matematika adalah alat yang kita gunakan untuk mendeskripsikan realita seakurat mungkin. Misalnya, zaman dahulu orang mengukur jarak titik A ke titik B dengan kayu. Ya, jadi titik A ke titik B itu berapa kayu gitu jaraknya. Seiring berkembangnya peradaban, ditemukanlah satuan seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, dan seterusnya. Nah, satuan-satuan ini itu hasil dari kesepakatan bersama. Sehingga jarak antar dua titik A dan B tadi bisa dideskripsikan secara presisi atau mendekati akurat. Dan ini sifatnya universal, jadi dia sama di tempat manapun dan kapanpun. Nah, di dalam matematika itu ada banyak cabang, contohnya aljabar, logika, geometri, statistika, dan lain-lain. Jadi nggak cuma aritmatika aja atau hitung-hitungan doang. Di dalam aritmatika pun ya nggak semuanya hitung-hitungan, ada bagian logikanya. Ya kalau matematika cuma hitung-hitungan, kita nggak butuh lagi lah. Zaman sekarang kan udah ada kalkulator sebagai tool yang lebih canggih daripada matematika kalau gitu, ya kan? Nah, orang-orang yang mikir MTK ini cuma hitung-hitungan, makanya dia jadi kesulitan kalau ngerjain soal cerita. Karena mathematical thinking-nya nih belum jalan, belum keasah. Taunya MTK ya udah pokoknya buat hitung-hitungan. Ada rumus yang udah dihafal gitu. Jadi ketika disediakan narasi yang berbentuk verbal, dia nggak bisa membuat permodelannya atau persamaan matematisnya gitu. So, intinya matematika itu tool abstrak yang kemudian diaplikasikan pada bidang tertentu atau dimasukkan ke konteks sains untuk menyelesaikan banyak persoalan dengan model atau persamaan matematis yang mendekati akurat sesuai realita. Dan yang terpenting, esensi dari belajar matematika itu adalah biar kita bisa mempunyai kemampuan logika berpikir yang baik dan sistematis, bukan hanya bisa ngitung. Itu dia guys, video selingan yang pertama kita. Jadi kesimpulannya matematika itu sangat penting dan ya kalau nggak ada matematika di hidup ini ya susah banget gitu buat eh, nunjukin atau buat mengapa ya mentransfer suatu nilai kuantiti menjadi suatu yang jelas gitu. Jadi matematika itu penting, bukan cuma sekadar hitung-hitungan aja. Oke, kita bakal lanjut ke materi yang tadi. Aku bakal share screen lagi. Oke, harusnya share screen udah kelihatan ya guys ya. Kita ke yang tadi, keterbagian bilangan. Nah, keterbagian bilangan ini juga salah satu topik yang paling langganan banget masuk di UTBK maupun di TOTO. Karena ya salah satu apa ya, tools yang paling penting dalam teori bilangan itu. Nah, apa sih sebenarnya keterbagian bilangan itu? Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, mungkin kita bahas dari FPB dulu deh. Kita recall-recall dikit aja materi SD kita dahulu. Ada yang namanya FPB. Faktor persekutuan terbesar. Mungkin teman-teman udah pada tahu apa itu FPB. FPB itu adalah faktor dari bilangan yang merupakan persekutuan terbesar dari dua bilangan tersebut. Contohnya, saya punya bilangan berapa bagus ya guys? Misal 20 dan 35. Nah, ini aku cepetin aja FPB karena udah pernah dibahas di SD. Kita punya bilangan 20 dan 35.
berapa sih FPB-nya? Berapa sih faktor persekutuan terbesarnya? Kita udah tahu kan faktor. Faktor itu adalah pembagi habis suatu bilangan. Persekutuan artinya ya dimiliki oleh kedua bilangan tersebut. Dan terbesar ya artinya yang paling besar gitu. Jadi berapa sih faktor yang dimiliki kedua bilangan ini dan tentunya yang paling besar? Nah, faktor dari 20 dan 35 yang terbesar yang dimiliki oleh 20 dan 35 adalah, jadi FPB dari kedua ini adalah 5. Kenapa? Karena 5 itu adalah pembagi habis atau faktor dari 20 dan 35 yang merupakan pembagi habis terbesar. Jadi kita cari aja berapa sih bilangan yang bisa membagi 20 dan 35 yang paling besar. Jadi singkatnya FPB seperti itu. Kalau mau tahu langkah-langkah lebih spesifiknya atau lebih terstrukturnya untuk cari FBB, boleh banget nanti dibahas di grup peserta atau di grup ya peserta sih kalau mau. Jadi ini aku bakal lewatin aja karena udah dibahas di SD. Begitupun dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau tadi si FPB adalah faktor terbesar dari suatu bilangan, nah kalau KPK ini beda guys. Dia merupakan kelipatan persekutuan. Jadi kita lihat, contohnya tadi 20 sama 35 aja deh. 20 sama 35. Nah, kita tahu kelipatan dari 20 itu berapa? Kelipatan dari 20 yaitu, ya tambahin aja 20 terus. 40, 60, 80, 100. Berapa lagi itu? 120, 140, 160, dan seterusnya. Begitupun dengan 35. Berapa nih kelipatan dari 35? 35 ditambah 35, 70. Tambah 35 lagi, 105 ya. Tambah 35 lagi, 140. Tambah 5 lagi, 135, sorry. 140 tambah 35, 175, dan seterusnya. Nah, yang mana yang disebut sebagai KPK, Kak? KPK itu adalah bilangan kelipatan dari 20 dan 35 ini yang sama. Kalau kita lihat yang mana yang sama, guys? Si 140 ini. Mana ya pointernya? Nah, si 100 ini keduanya muncul di kelipatan 20 maupun 35. Maka 140 ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kenapa terkecil, Kak? Karena dia yang pertama kali muncul. Bisa aja ada kelipatan-kelipatan lain setelah 140 ini yang sama juga. Cuman kita ngambil yang paling muncul duluan atau yang paling terkecil. Makanya disebut sebagai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi seperti itu. Ini ada langkah-langkahnya. Tinggal dicoba aja kalau lebih penasaran lagi dengan KPK. Aku bakal next aja biar cepet. Lanjut ke ini dia materi paling daging kita hari ini, yaitu sifat-sifat keterbagian. Nah, kita perlu tahu nih guys, bilangan bilangan itu bisa dibagi dengan berapa aja sih gitu. Misalnya aku punya bilangan X. X tuh bisa habis dibagi dengan 2 nggak? X tuh bisa dibagi habis dengan 5 nggak? 6 nggak? 7 nggak? Nah, gimana kita tahu suatu bilangan itu bisa habis dibagi dengan suatu bilangan kayak 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan sifat-sifatnya masing-masing, guys. Jadi bakal kita lihat dari sifat yang pertama, yaitu habis dibagi 2 pangkat N. Apa maksudnya 2 pangkat N, Kak? 2 pangkat N di sini maksudnya adalah N-nya bisa diganti dengan bilangan asli, guys. Jadi dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau N-nya kita ganti 1 berarti 2 pangkat N-nya jadi 2. Kalau N-nya kita ganti 2, 2 pangkat 2 jadi 4. Kalau pangkat 3 berarti 8. Kalau N-nya 4 berarti 2 pangkat 4, 16. Dan seterusnya. Jadi kita bisa cari bilangan tersebut apakah bisa dibagi oleh 2 atau 4 atau 8, 16, dan seterusnya. Nah, gimana caranya, Kak? Tinggal lihat aja nih. N digit terakhirnya habis dibagi 2 pangkat N. Gimana tuh maksudnya, Kak? Misal aku punya bilangan 100, atau jangan 100 deh.
1.246.532. Nah, wah, banyak banget dibilangannya. Nah, tentu saja kalau kita bagi langsung, bisa aja sih kita bagi dua, bisa bagi empat, bagi delapan, dan seterusnya ya. Bisa aja gitu kita tentuin apakah dia bisa habis dibagi bilangan tersebut. Cuman kan capek ya guys ya, apalagi kalau bilangannya lebih banyak lagi. 1 juta, 100 juta, 1 triliun. Pasti capek kan ya kalau kita harus bagi satu persatu. Nah, di sini ada sifatnya. N digit terakhir habis dibagi 2 pangkat N. Misal kita mau cek nih, apakah eh 1, 2, 4, 6, 5, 3, 2 ini habis dibagi 2. Gimana caranya? Kita lihat aja. 2 itu adalah 2 pangkat 1. Jadi 2 itu sendiri adalah 2 pangkat 1. Berarti si N-nya adalah 1 tadi kan ya. Berarti kita cek aja N digit terakhirnya. Berarti 1 digit terakhirnya habis dibagi 2 pangkat N nggak? Nah, kita lihat 1 digit terakhir dari bilangan yang mau kita cek tadi berapa. Ya udah 1 digit terakhirnya ya si ini aja, 1 aja berarti. Nah, apakah si 2 habis dibagi 2 pangkat N? 2 pangkat N-nya tadi berarti 2 dipangkatkan dengan 1. Jadi 2. Apakah 2 habis dibagi 2? Ya tentu saja dong. Suatu bilangan pasti habis dibagi dengan dirinya sendiri. Maka jawabannya iya. Nah, karena N digit terakhirnya atau 1 digit terakhirnya dalam hal ini habis dibagi dengan 2 pangkat N, maka kita simpulkan si 1.246.532 ini juga habis dibagi dengan 2. Jadi jawabannya iya. Gitu. Contoh lain, kita punya 534, 6, berapa tuh? 648 deh. Apakah habis dibagi 8? Apakah 534, 648 tuh habis dibagi 8? Nah, ya bisa aja kita bagi aja gitu. 534 dibagi 534, 648 dibagi 8 gitu. Cuman kan lama ya guys dan capek ya guys ya. Jadi kita pakai sifatnya aja. 8 itu adalah berapa? 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti N-nya adalah 3. Ini tadi N-nya adalah 1. Berarti tinggal cek aja N digit terakhir apakah habis dibagi si 2 pangkat N. Yaitu si 8 tadi. Nah, 3 digit, karena N-nya adalah 3, berarti 3 digit terakhir dari si bilangan ini adalah si ini, 648. Ya udah kita cek aja. Apakah 648 habis dibagi eh, 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 3. Itu dalam hal ini ya bilangan yang kita mau cek kan. Pembaginya yang mau kita cek itu adalah 8. Gitu. Apakah 648 habis dibagi 8? Ya ini kan otomatis lebih mudah kan ya guys ya. Karena cuman ada eh, 3 bilangan di depannya. Jadi bakal lebih enak buat eh, ngeceknya. 648 apakah habis dibagi 8 gitu. Yo, apakah 648 habis dibagi 8? Tinggal kita cek aja manual gitu dibagi. Nah, ternyata benar. 648 dibagi 8 itu adalah 81. Maka si ini iya benar. 648 habis dibagi 8. Maka karena 648 habis dibagi 8 berarti si bilangan ini adalah habis dibagi 8 gitu. Jadi tinggal ngecek apakah N digit terakhirnya habis dibagi 2 pangkat N. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan, guys? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Lanjut. Tadi itu 2 pangkat N. Dan N-nya bisa berapapun. Bisa 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4.
2 pangkat 100, 2 pangkat 2 juta, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, habis dibagi 3. Nah, gimana sifat-sifat habis dibagi 3, guys? Lihat aja jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Contoh nih, langsung aja contoh. Saya punya bilangan 3, 7, 1, 2, terus berapa nih? 2, 9. Nah, 371.229. Kita mau cek apakah habis dibagi 3? Habis dibagi 3 enggak? Ya udah tinggal lihat aja jumlah digit-digitnya itu harus dibagi 3 gitu. Jumlah digit-digitnya ya udah berarti 3 ditambah digit selanjutnya 7, digit selanjutnya 1, ditambah lagi digit selanjutnya 2, tambah digit selanjutnya 2, tambah digit terakhirnya 9. Nah, berapa nih totalnya? 3 tambah 7 10, tambah 1 11, tambah 2 eh 13, tambah 2 lagi 15, tambah 9 tuh 24. Nah, apakah 24 ini habis dibagi 3? Kalau iya, berarti si bilangan yang atas tadi habis dibagi 3. Dan tentu saja 24 tuh habis dibagi 3 kan? Karena 3 kali 8 tuh 24. Maka ini jawabannya iya. Karena si jumlah digit-digitnya tadi yaitu 24 habis dibagi 3, maka si bilangan ini juga habis dibagi 3. Jadi jawabannya iya gitu. Nah, kalau ternyata nih sementara UTBK nih, kok aku ngeblank banget nih. Bingung banget nyari 24 bagi 3 itu berapa. Aku masih pusing nih. Ya nggak apa-apa, kita coba lagi. Pakai sifat yang ini. Kalau kita masih bingung nih apakah 24 habis dibagi 3, ya udah cek lagi aja. Apakah 24 habis dibagi 3. Dengan cara menjumlahkan digit-digitnya lagi. Yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, apakah 6 habis dibagi 3? Ya, habis juga ya. Maka karena 6 habis dibagi 3 berarti si 24 habis dibagi 3. 24 itu adalah jumlah digit-digit dari 371.229. Maka si bilangan ini juga habis dibagi 3. Maka jawabannya iya. Gitu. Jadi kita bisa melakukan operasi ini secara berkala terus sampai kita menemukan titik di mana kita bisa menentukan nih, oh ternyata jumlah digit-digitnya ini habis dibagi 3 nih gitu. Oke? Oke, kalau ada yang bertanya silakan aja langsung bertanya di kolom chat ataupun di open mic. Aku lanjut ya. Selanjutnya sifat-sifat keterbagian bilangan 5. Kak, bilangan 4-nya tadi kemana? Bilangan 4-nya tadi ya udah dibahas guys di 2 pangkat N. Yaitu kalau 4 adalah 2 pangkat 2 gitu. Nah, kita lihat habis dibagi 5 gimana, Kak? Tinggal lihat aja, ini simple banget sih. Dan teman-teman harusnya udah tahu. Digit terakhirnya 0 atau 5. Jadi mau sebesar apapun bilangannya, kalau di belakangnya itu adalah 0 atau 5, maka dia habis dibagi 5. Gitu. Contoh, 2.579.140. Nah, gini. Apakah ini habis dibagi 5? Ya, tentu aja kan. Berarti tinggal lihat aja digit terakhirnya nih. Apakah digit terakhirnya 0 atau 5? Iya dong, 0. Maka ini habis dibagi 5. Gitu. Kita lanjut. Ini habis 5 harusnya gampang sih. Kita lanjut ke habis dibagi 6. Nah, habis dibagi 6 artinya, karena 6 itu adalah perkalian 2 kali 3, dan dua-duanya adalah bilangan prima, maka kita cek aja. Habis dibagi 6 itu artinya habis dibagi 2, dan habis dibagi 3. Di sini aku bold tanda dannya, artinya kedua kondisi harus memenuhi, yaitu habis dibagi 2, juga habis dibagi 3. Nggak boleh salah satu aja ya. Kalau cuma salah satu ya berarti nggak habis dibagi 6, guys. Atau dengan kata lain, bilangan genap yang habis dibagi 3. Jadi sama aja, habis dibagi 6 itu artinya bilangan yang genap dan habis dibagi 3. Genap kan artinya habis dibagi 2 ya. Contoh, berapa nih? Yang mudah-mudah aja, 36 deh, yang angkanya dikit. 36 nih, misal, Kak, aku
nggak tahu nih 36 apakah habis dibagi 6. Kita cek aja. Apakah 36 habis dibagi 2 dan apakah 36 habis dibagi 3? Nah, kita lihat lagi 36 habis dibagi 2. Kalau lupa lagi gimana cara ngecek habis dibagi 2, ya tinggal lihat aja tadi. Habis dibagi 2 itu adalah ketika satu digit terakhirnya habis dibagi 2 gitu. Satu digit terakhirnya berapa? 6. Apakah 6 habis dibagi 2? Iya dong. Berarti 36 ini habis dibagi 2. Lanjut. Apakah 36 ini habis dibagi 3? Gimana tadi sifat-sifat habis dibagi 3, guys? Ya, jumlahin aja digit-digitnya kan. Jumlahin digit-digitnya 3 ditambah 6, 9. 9 apakah habis dibagi 3? Iya. Karena kedua kondisi ini memenuhi, maka bisa katakan kalau si 36 ini habis dibagi 6. Gitu. Jadi sesimpel tinggal ngecek aja apakah dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Kalau keduanya berarti bilangan tersebut habis dibagi 6. Gitu. Kalau cuma salah satunya, ya nggak bisa dikatakan dia habis dibagi 6. Kalau nggak keduanya, ya lebih-lebih lagi dong. Gitu. Oke, lanjut. Oh, ini agak agak ini, guys. Numpuk, guys, tulisannya. Sebentar, aku benerin dulu. Nah, sip. Udah. Bentar. Oke. Selanjutnya habis dibagi 7. Bila satuannya dikali 2, kemudian angka selanjutnya selain 1 dikurangi dengan angka tersebut habis dibagi 7. Langkah yang sama dapat dilakukan hingga bilangan tersebut mudah ditentukan keterbagiannya. Gitu. Contoh, saya punya bilangan 5.236. 5.236. Apakah 5.236 habis dibagi 7? Cara tadi, bila satuannya dikali 2, kemudian angka selain satuan dikurangi dengan angka tersebut. Jadi kita pisahkan dulu nih. Angka selain satuannya adalah 523. Angka satuannya adalah 6. Si angka satuannya ini, si 6 ini kita kalikan dengan 2. Lalu kita kurangkan dengan angka selain satuan tadi. Jadi 523 dikurangi satuannya dikali 2. Kita peroleh 511. Apakah 511 habis dibagi 7? Bisa aja kita cek langsung kan. Cuman anggap aja, Kak, aku susah banget nih ngitung 511 habis dibagi 7 apa enggak. Ya, kita lakuin lagi langkah yang sama buat ngecek hal tersebut. 511 apakah habis dibagi 7? Kalau 511 habis dibagi 7 berarti 5.236 habis dibagi 7. Berarti kita cek dulu nih 511 apakah habis dibagi 7. Sama aja tadi kita pisahkan aja dua satu bilangan terakhirnya atau satuannya dan sisanya adalah Permisi 51. Kak, atas nama Ya, permisi Kak. oke. Kenapa? Ya, kenapa Melati? Ini boleh izin Oh, live duluan Kak, soalnya mau ibadah Kak. oke, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sip, sip. Boleh Kak, iya Kak. Terima kasih Kak. Oke, semangat. Iya Kak, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut. 511. Tadi kita pisahkan dulu satuannya 1, sisanya adalah 51. Lalu dikali 2 sini satuannya. Diperoleh 49. Apakah 49 habis dibagi 7? Iya, tentu saja kan. Karena 7 kali 7, 49. Berarti karena 49 habis dibagi 7, maka si 511 habis dibagi 7. Karena 511 habis dibagi 7, berarti si 5.236 ini juga habis dibagi 7. Gitu. Jadi kita lakukan langkah-langkahnya terus-menerus. Kak, kalau ternyata 49 masih agak susah nih buat tentuin apakah dia habis dibagi 7. Bisa kita lakuin lagi hal yang sama. Kita pisahin 4 sama 9, berarti 4. Satuannya adalah 9 dikali 2. 18 dikurangi 4, min 14. Min 14 apakah habis dibagi 7? Ya habis dong ya. Kalau emang masih agak sulit buat nentuin 49 tadi. Karena habis dibagi 7 berarti 49 habis dibagi 7. Kembali lagi, si bilangan ini 5.236 habis dibagi 7. Jadi tinggal pisahin aja bilangan satuannya dengan bilangan sisanya. Terus bilangan satuannya dikalikan dengan 2. Gitu. Terus kita kurangkan keduanya. Kalau kita melakukan langkah-langkah terus-menerus, maka lambat laun bilangan ini akan semakin mengecil. Dan karena bilangannya kecil, kita bisa tahu tuh, apakah dia habis dibagi 3, habis dibagi 7 atau enggak. Gitu. Aku lanjut ya, biar cepat.
Nah, habis dibagi 9 gimana? Sama aja dengan habis dibagi 3, guys. Tinggal ngecek aja apakah digit-digitnya habis dibagi 9. Contoh, 9, 1, 2, 4, 1, 1. Apakah ini habis dibagi 9? Habis dibagi itu artinya sisanya 0 ya guys ya. Kalau kalian lakuin pembagian bersusun. Tinggal cek aja jumlah digit-digitnya ini. Kalau kita jumlahin digit-digitnya 9, ditambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 1, tambah 1. Sama dengan berapa nih? 9 tambah 1, 10, tambah 2, 12, tambah 4, 16, tambah 1, 15, tambah 1 lagi, 16. 9, 6, 7. Sorry. 9 tambah 1, 10, 12, 16. Sorry, 18 guys jumlahnya. Nge-lag nih aku. Nah, apakah 18 habis dibagi 9? Ya, tentu saja kan 18 habis dibagi 9. Nah, karena si jumlah digit-digitnya ini habis dibagi 9, maka si bilangan ini juga habis dibagi 9. Jadi sama aja dengan sifat yang nomor 3 tadi. Habis dibagi 3. Gitu. Kita lanjut ke sifat yang terakhir, guys. Sifat yang terakhir. Oke. Habis dibagi 11. Gimana sih sifat yang habis dibagi 11? Nah, jumlahkan digit-digit dengan pemberian tanda minus pada digit urutan genap. Jika jumlahnya habis dibagi 11, maka bilangan tersebut habis dibagi 11. Langkah yang sama dapat dilakukan jika diperoleh bilangan yang masih besar. Seperti tadi, guys. Mirip-mirip dengan sifat nomor 3 dan nomor 9. Bedanya apa? Bedanya adalah kita beri tanda minus di sini. Contoh, saya punya bilangan berapa nih? Coba kita cari dulu bilangan yang bisa dibagi 11. Hmm, oke. Misal bilangannya adalah 1.060.774. Nah, kita mau cek nih, apakah habis dibagi 11? 11. Nah, untuk ngecek itu, kita tinggal eh, menjumlahkan digit-digitnya. Tapi ada syarat di sini. Pemberian tanda minus pada digit-digit urutan yang genap. Jadi, misal aku dari depan nih jumlahin. Berarti 1, ini digit yang pertama. Digit yang kedua kita jadiin minus. Jadi dikurang 0. Digit ketiga karena bukan genap berarti di digit yang genap aja ya guys ya. Nomornya yang genap, bukan sih bilangannya. 6. Selanjutnya, nomor genap 0 itu berarti kita minusin lagi. Terus tambah 7, diminusin lagi 7, tambah 4. Jadi singkatnya kita seling-seling aja kasih minusnya. Jadi minus, positif, minus, plus, minus, plus, dan seterusnya. Gitu aja. Jadi tinggal kita selang-selangin aja singkatnya. Terus kita hitung nih. Berapa nih? 1 kurang 0, 1 ditambah 6, 7 dikurang 0, 7 tambah 7, 14 dikurang 7, 7 tambah 4, 11. Nah, kebetulan banget angkanya sama. Apakah 11 habis dibagi 11? Ya, tentu saja. 11 dibagi dengan dirinya sendiri ya, tentu saja kan. Habis dibagi 11. Berarti iya. Nah, karena si jumlah digit-digitnya dengan pemberian tanda minus ini habis dibagi 11, maka kesimpulannya si bilangan ini juga habis dibagi 11. Gitu. Jadi tinggal jumlahin aja digit-digitnya, tapi dengan syarat kita buat operasinya selang-seling. Minus, plus, dan seterusnya. Oke? Ceh. Mungkin coba kita lihat apakah masih ada. Nah, udah nggak ada materinya ini. Kita bakal satu kali latsol dulu sebelum kita kelar. Cuman sebelum kita latsol ada satu kali pemutaran video lagi buat kita break. Aku bakal putar videonya sekarang. Hmm, sebentar guys. Aku buka videonya dulu. Oh ya, buat yang mau nanya, boleh langsung tanya aja selagi aku mutar videonya, lagi nyari videonya. Kalau ada.
Hmm, ada yang ngecek. Kalau pembaginya memiliki nilai yang besar seperti puluhan atau ratusan, gimana Kak? Nah, sayangnya itu keterbatasan kita sebagai matematikawan, guys. Belum menemukan algoritma yang baik buat menentukan apakah bilangan tersebut habis dibagi bilangan yang cukup besar, guys. Jadi batasnya sampai sekarang tuh kita baru baru menemukan sampai 11 aja. Jadi buat menentukan bilangan-bilangan yang pembaginya lebih besar tuh kayak 17, 19, 23, 1 juta itu masih agak sulit buat kita cari algoritma fixnya gitu. Jadi memang masih manual. Mungkin suatu saat Bintang kalau jadi matematikawan dan bisa menemukan algoritma yang cocok dan pas banget bisa digunakan buat mencari bilangan yang pembaginya lebih besar atau pembaginya besar banget, itu bisa banget buat diuji gitu. Jadi untuk sekarang masih sampai di sifat habis dibagi 11 aja, guys. Selebihnya ya manual. Tapi bisa dicoba seperti sistem habis dibagi 6, Kak. Misal 77, pembaginya 77. Misal pembagian 77. Artinya dicek dulu apakah habis dibagi 7 dan 11. Nah, pinter banget untuk Alivia. Cuman yang perlu kita ketahui, eh, cara seperti ini cuma berlaku ketika faktor-faktornya itu merupakan faktor yang bilangan prima. Nah, kebetulan 77 itu faktor-faktornya adalah 7 dan 11. Nah, 7 dan 11 merupakan bilangan prima. Nah, karena dia faktor-faktor yang merupakan bilangan prima, boleh dicek tuh apakah suatu bilangan habis dibagi 7 dan habis dibagi 11. Kalau ternyata memenuhi keduanya, maka bilangan tersebut juga habis dibagi 77. Jadi, ada syarat di situ. Apakah eh, dicek dulu apakah faktornya merupakan bilangan prima semuanya. Kalau nggak bisa. Contohnya gimana? Contohnya itu adalah eh, hmm, misal kita coba 12. 12. Apakah misal suatu bilangan tuh, misal bilangan X habis dibagi 12? Nah, kalau ternyata bilangan tersebut habis dibagi 3 dan habis dibagi 4, eh, oh ya, ya bisa dikatakan itu habis dibagi 12 gitu. Cuman contoh kayak berapa ya? Hmm, jangan dibagi 12, dibagi 49 deh, 49. 49 itu adalah faktornya 7 kali 7. Nah, dia tuh nggak bener-bener prima walaupun memang faktornya prima, tapi nggak dibangun oleh satu bilangan prima saja gitu. Ada dua bilangan prima yang sama maksudnya. Jadi nggak bisa ditentukan misal ternyata bilangan tuh habis dibagi 7. Berarti habis dibagi 49 juga dong. Karena kan 49 adalah faktor bilangan faktor dari 49. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena si faktor 49 itu 7 pangkat 2. Jadi si bilangan primanya nggak cuma satu, ada dua bilangan prima yang kembar. Nah, faktor-faktor seperti itu, bilangan-bilangan yang punya faktor-faktor seperti itu, nggak bisa digunakan algoritma ini. Jadi ralat tadi, jadi ketika faktornya itu nggak ada yang sama, itu boleh banget. Tapi kalau ada yang sama itu nggak bisa dicek. Contohnya tadi 49 tuh, faktornya 7 kali 7, itu nggak bisa dicek tuh. Kita nggak bisa ngecek 7 doang, apakah habis dibagi bilangan tersebut. Gitu. Tapi kalau tadi 12 tuh boleh. Kita ngecek 3 sama 4 itu sudah memenuhi. Kalau dia habis dibagi 12. Jadi kalau ketika habis dibagi 3 dan habis dibagi 4, berarti bilangan tersebut juga habis dibagi 12. Gitu. Contohnya lagi misal berapa ya? 16. 16 itu suatu bilangan habis dibagi 16 nggak? Kita nggak bisa ngecek aja tuh bilangannya habis dibagi 4 doang atau 2 doang. Karena faktornya itu bentuk yang berulang. Jadi nggak bisa seperti itu.
Karena kebetulan tadi 77 ini, faktornya adalah 7 dan 11. Berarti tinggal cek aja tuh, 7 dan 11. Apakah keduanya membagi habis? Karena nggak ada faktor yang sama kan? Gitu. Boleh banget, cuman agak teliti dikit buat harus ada perhatian sedikit di faktor-faktornya. Nggak boleh sama, guys. Gitu. Jadi ya benar sekali buat Olivia. Masih ada celah sedikit lah buat mempermudah pekerjaan kita. Gitu. Apakah terjawab, guys? Oke, kalau ini sambil aku share screen lagi video terakhir. Ya, 3 kali 2 6 dibagi 4. Terus tiganya kita kali ke 4. 1/2. Nah, Aku kasih tahu trik cepatnya, ini soal super duper gampang. Nah, pertama-tama kita itu ngerjainnya dari paling bawah dulu ya. Satu di sini kita bisa ubah jadi 3/3 ya. Nah, 3/3 itu ditambah 1/3 itu 4/3. Nah, yang ini berarti jadi 4/3 ya. Nah, terus udah jadi 4/3, tiganya kita kali kedua. Jadinya 6/4 ya. 3 kali 2 6 dibagi 4. Terus tiganya kita kali ke 4. 1/12/4 ditambah 6/4. 12 ditambah 6 berarti 18/4. Nah, kayak tadi, 4-nya kita kali 1. Jadinya 4/18 ya. Nah, ini sama-sama dibagi 2. Ini jadi 2, ini jadi 9. Hasilnya itu 2/9 ya, atau B. Gampang banget kan? Follow aku untuk lihat pembahasan soal lainnya. oke. Kata Kak Farhan, gampang banget kan? Semoga benar-benar gampang ya, guys. Itu tinggal dikerjain aja dari bawah. Nah, harapannya teman-teman semua nanti kalau UTBK bisa secepat itu dan sesat itu buat ngerjain soalnya. Gitu. Nah, kita bakal ke satu contoh soal terakhir. Mungkin aku taruh di OneNote aja kali soalnya. Atau kalau PPT bisa nggak ya? Sebentar, aku cek di PPT. Apakah bisa ditambahkan? Oh, bisa ternyata. Oke, sebentar aku ngambil soalnya dulu, guys. Oke, satu soal terakhir sebelum kita selesai hari ini. Oke, harusnya udah kelihatan ya share screenku. Ini sebenarnya rencana tadi aku pengen banyak latihan soal, cuman karena waktunya ternyata nggak cukup ya. Jadi kita bahas satu soal aja yang paling menarik aku lihat di sini. Kenapa menarik? Karena kalau teman-teman tahu, ini merupakan salah satu soal simulasi UTBK 2024 kalau nggak salah, apa 2023, 2024 gitu, yang diluncurkan langsung oleh Kemendikbud. Jadi eh, bisa dikatakan ini soal yang lumayan valid lah gitu. Oke, kita coba kerjain guys. Harusnya ini gampang banget setelah kita pelajarin tadi materi-materinya. Nah, kita lihat bilangan berikut yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Nah, Kak, gimana Kak kalau trik UTBK-nya biar cepet jawabnya? Nah, kita tuh gak harus ngecek satu-satu dulu guys. Kita lihat aja nih. Kata di sini apa tuh? B. Wah, mantap Alivia. Tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, ada kata tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, kita cek aja bilangan yang habis dibagi 5. Yang habis dibagi 5 itu adalah si ini, si ini. Berarti udah nggak masuk opsi karena kita nyarinya yang nggak boleh habis dibagi 5. Si C juga habis dibagi 5 karena belakangnya 0. Oke, udah dua opsi yang terhilangkan. Berarti lebih mudah di pekerjaan kita, cuman ngerjain 3 opsi aja. Nah, kita cari bilangan yang habis dibagi 3. Tadi gimana habis dibagi 3? Berarti jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Berarti 1, tambah 3, tambah 6, tambah 8, tambah 9.
Ini jumlah digit-digitnya sama dengan berapa tuh? 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18 tambah 9, 27. Nah, apakah 27 habis dibagi 9? Iya. Maka si ini habis dibagi 9. Wah, ternyata nggak seru banget ya soalnya. Langsung ketahuan. Cuman biar lebih tambah pengalaman, coba kita cek aja deh. Opsi D sama E. Nah, opsi D, jumlah digit-digitnya 1 ditambah 5 tambah 2 tambah 3. Sama dengan ini 1 tambah 5 6 tambah 2 tambah 2 10 tambah 3 13. Apakah 13 habis dibagi 3? Tentu saja tidak. Tetot. Berarti si bilangan ini tidak habis dibagi 3. Dan yang terakhir, 2 ditambah 0 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Nah, jumlah digit-digitnya berapa nih? 2 tambah 0, 0, 2 tambah 0, 2, tambah 5, 7, tambah 7 lagi 14, tambah 9, 23. Ya, benar ya 23 ya. Apakah 23 habis dibagi 3? Enggak dong. Karena ini nggak habis dibagi 3, berarti si bilangannya nggak habis dibagi 3. Berarti, tenot salah. Maka jawaban yang benar adalah yang bravo, guys. Gitu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nah, mantap buat Alivia dan Abdan udah sat-sat banget ngerjain soalnya. Semoga pas UTBK jual juga sesat-set ini. Buat yang bingung, boleh tanya banget di kolom chat. Kalau udah paham, boleh aku minta ini deh. Satunya di kolom chat lagi, guys, sebelum kita penutup. Atau kalau yang mau nanya, silakan diketik langsung atau open mic. Satu, oke mantap. Oke, harusnya gampang ya, guys ya. Oke, sip. Keep. Oke, sip. Kita lihat terakhir. Nah, ternyata udah kelar, guys, hari ini. Nah, hari ini kita tutup dengan satu quotes yang paling favorit dari saya, yaitu adalah jangan kecilkan Tuhanmu dengan targetmu yang kecil. Nah, apa artinya? Nah, Tuhan tuh bisa melakukan apa saja, guys. Jadi jangan sampai putus asa. Walaupun targetmu itu menurut kamu, wah, gede banget nih, Kak. Saya pengen masuk di kedokteran UI nih, Kak. Saya pengen masuk di kedokteran Harvard nih, Kak. Saya pengen masuk di NTU, Kak. Di Jepang, Kak. Dimanapun. Ya, bagi Tuhan itu mungkin hanya hal kecil yang bisa dikabulkan gitu. Jadi jangan sampai putus semangat. Artinya jangan sampai mengecilkan Tuhanmu gara-gara targetmu yang kecil. Jadi tetap semangat, tetap tawakal. Belajar penting, berdoa juga penting, harus imbang. Jadi semua di dunia ini harus proporsi gitu. Jadi tetap semangat. Apalagi masih ada berapa, guys? Sekitar 130 hari menjelang UTBK. Jadi harus semangat. Nah, mungkin itu aja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan ataupun ada soal ataupun apapun itu, silakan aja, jangan malu-malu tanyain di grup chat yang peserta UTBK. Kalau misal dibuka, lihat aja mana yang grup yang dibuka. Kalau enggak, tanya aja di grup mentoring, ya. Kalau enggak, nanti mentornya yang bakal nge-forward ke saya chatnya gitu. Jadi, jangan malu bertanya. Gitu. Sekian untuk hari ini. eh Aku stop recordingnya dulu.